Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan aku Lutfi di video lain dari Diary Ketofastosis. Sesuai judul, di diary kali ini aku mau menyengajakan untuk memperkenalkan kepada teman-teman sebenarnya program Ketofastosis itu apa. Jadi akan aku jelaskan sebisa mungkin, semudah mungkin, dan sebisa dimengerti mungkin. Sini aku mau langsung menarik kesimpulan di bagian awal. Kenapa? Nah, setelah kesimpulannya nanti, aku bakalan menjelaskan lebih detailnya setelah kesimpulannya itu. Meskipun nggak akan detail-detail banget sih, karena mungkin akan akan panjang banget durasi videonya. Jadi ketofastosis itu mudahnya atau gampangnya bisa diartikan atau dimengerti sebagai sebuah program pola hidup sehat. Intinya itu aja. Kenapa dibilang pola hidup sehat, bukan diet ataupun yang lainnya? Karena ketika aku ataupun teman-teman yang akan melaksanakan atau menjalankan KF sendiri, KF ketofastosis itu sendiri, teman-teman bakal ngerasain, bahkan aku pun merasakan bahwa aku tuh ketika menjalani KF nggak merasakan bahwa aku lagi diet. Dan mungkin teman-teman nanti bakal merasakan bahwasannya ketika menjalani KF itu ya kayak gitu, pola hidup seperti biasanya gitu. Tapi bedanya adalah ketika mengikuti KF akan ada peningkatan dalam hal kesehatan dalam tubuh. Itu yang telah aku rasakan. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa KF bisa menghasilkan peningkatan kesehatan gitu? Kenapa bisa seperti itu kan? Dan jawabannya adalah karena KF mengatur hal dasar atau pola dasar manusia yang sangat penting. Nah, jadi yang diatur oleh KF itu ada dua hal. Yang aku tahu adalah dua hal. Yang pertama adalah pola makan. Dan yang kedua adalah kebiasaan atau habit kita. Kenapa harus pola makan dan kebiasaan? Dan jawabannya sih menurut aku gampang aja. Karena sehat atau enggaknya kita itu tergantung makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan kebiasaan yang biasa kita lakukan. Benar kan? Dua hal itu ya penting dan dua hal itu berada di bawah kontrol kita gitu. Jadi di KF itu pola makan yang dijalani adalah pola makan dari diet keto yang digabungkan dengan puasa. Jadi diet keto itu dikombinasikan atau dilakukan secara bersamaan dengan puasa. Nah, puasanya itu adalah puasa namanya itu puasa intermittent fasting. Dimana itu adalah puasa dimana kita boleh minum, tapi cuma boleh minum air putih, teh tanpa gula, dan kopi tanpa gula. Jadi gak boleh ada masuk kalori dari makanan ataupun minuman. Dan mungkin teman-teman bertanya kenapa diet keto, atau mungkin ada teman-teman yang bertanya apa sih diet keto. Buat yang nggak tahu ya, keto itu adalah diet yang dimana mengkondisikan tubuh untuk menggunakan lemak sebagai energi utamanya. Terus gimana di dalam diet keto itu sendiri, makanan yang masuk ke dalam tubuh, rasio makanannya itu lemak yang lebih dibanyakin atau lebih tinggi, dan sebisa mungkin karbohidrat itu rendah itu. Jadi rendah banget karbohidrat, itu diet keto. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya kenapa harus diet keto gitu? Jadi ketika tubuh dalam kondisi menggunakan lemak sebagai energi utama dalam tubuh, di kondisi itulah kondisi dimana yang dapat menunjang puasa lebih maksimal. Kenapa diet keto harus menunjang puasa itu? Pertanyaan selanjutnya kan itu. Pengertian puasa itu sendiri diambil dari nama ketofastosis itu sendiri, yaitu keto untuk diet keto dan fastosis itu untuk puasanya, yaitu fasting on ketosis. Jadi dimana kita puasa dalam kondisi tubuh dalam kondisi ketosis. Jadi puasa dalam kondisi ketosis gitu. Nah, kenapa puasa dalam keadaan ketosis? Kenapa nggak dalam keadaan biasa-biasa aja gitu pada umumnya? Karena kalau teman-teman rasakan, karena udah aku rasakan sendiri, puasa ketika tubuh dalam keadaan ketosis itu lebih mudah untuk dijalankan. Terus secara ilmiahnya adalah kalau kita puasa kan nggak ada asupan makanan yang masuk.
walaupun dengan air, karena kita masih bisa tetap lapar. Tapi ketika kita puasa dalam kondisi ketosis, kita itu masih bisa mengambil cadangan energi berupa lemak dalam tubuh kita. Nah, disitulah keuntungannya. Terus muncul juga dong, jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus, atau enggak, kenapa aku atau teman-teman harus pindah capek-capek untuk melakukan diet keto ataupun puasa gitu? Dan jawabannya adalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena kuncinya adalah di puasa, dimana ketika kita sering berpuasa, kita lebih banyak puasa dalam seharian gitu, dalam kehidupan kita, ternyata puasa itu memiliki efek kesehatan yang bagus gitu. Yang kedua yaitu kebiasaan atau habit seperti apakah yang diatur di KF. Ini juga jadi penjelasan terakhir. Jadi di KF itu ada 5 kebiasaan yang diatur. Kita lebih sering menyebutnya dengan 5 pilar, yaitu pilar yang pertama adalah memperpanjang puasa. Jadi lebih sering berpuasa gitu. Karena itu dia ada benefit di balik kenapa kita harus sering berpuasa. Nanti aku bikin videonya insyaallah. Terus yang kedua adalah rendah karbohidrat. Kenapa rendah karbohidrat? Ya seperti yang aku jelaskan sebelumnya, bahwasannya di KF itu kita menggunakan lemak sebagai energi utamanya. Yang ketiga adalah lebih sering beraktivitas fisik. Kenapa lebih sering beraktivitas fisik? Banyak banget sih sebenarnya benefitnya. Biar kita nggak gampang lapar, nggak gampang lemas. Bener deh, cobain kalau misalnya menjalankan KF itu harusnya lebih sering gerak dan kalau bisa olahraga. Yang keempat adalah rendah stres, dimana di sini juga penting, menjadi kebiasaan yang penting sebenarnya. Secara umum, secara dimanapun kita juga harusnya bisa rendah stres gitu, bisa mengolah stres kita masing-masing itu harusnya. Nah di KF ini pun kita berusaha untuk rendah stres supaya imun kita nggak drop gitu. Di situ kita berusaha untuk menstabilkan atau mengusahakan kesehatan kita dalam imunitas kita lewat rendah stres itu. Nah, yang kelima adalah tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup? Karena ya kalau misalnya kita lihat juga sunnahnya juga kan kita tidur lebih awal dan bangun lebih awal gitu kan, supaya bisa bangun lebih awal. Kenapa harus tidur lebih awal? Karena ya di situ juga banyak benefitnya. Ketika kita tidur, kita banyak meriset ulang tubuh kita gitu ketika kita tidur. Jadi pokoknya ketika kita tidur tuh banyak juga manfaatnya. Dan itulah 5 pilar atau 5 kebiasaan yang diatur KF, di mana kebiasaan yang ditawarkan KF atau yang dianjurkan KF itu benar-benar berkesinambungan dengan pola makan yang diatur di KF juga. Jadi 2 hal itulah yang diatur oleh KF, pola makan dan pola hidup atau kebiasaan kita, habit kita, yang menjadikan KF itu sendiri sebagai sebuah program gaya hidup sehat, gaya hidup yang sehat gitu kan. Ya ikhtiar aja gitu kan, KF itu menjadi salah satu ikhtiar melalui 2 hal tersebut gitu. Dan karena aku tadi udah menyampaikan kesimpulannya di awal, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti oleh teman-teman. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.